Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pesona Inspira, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam podcast ataupun talk show pendaftaran Panwas Kelurahan atau Desa dalam rangka mewujudkan pemilu di tahun 2024 ini di akhir tahun. Terutama kita akan melaksanakan pemilu di bulan November. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, ada Bapak Nasir Salasa selaku Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat. Edisi hari ini, Senin 20 Mei 2024 bersama saya Eka. Akan saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir. Selamat pagi menjelang siang Pak Nasir, apa kabar? Selamat pagi Mbak Eka, Alhamdulillah. Sedang sibuk-sibuknya ya Pak? Ya, ini tahapan terus berjalan. Terus berjalan, iya. Oke. Setelah kemarin Februari udah selesai, betul. Kayaknya ini adalah tahun pertama dilakukan pemilu 2 kali ya Pak, dalam setahun gitu ya? Iya, pemilu serentak ini ya. Pemilu kemarin di Februari kita pemilu, kemudian ini di November nanti kita pilkada. Iya. Kalau untuk tepatnya sudah ada belum Pak, di tanggal berapa gitu Pak Novembernya? Sesuai dengan PKPU tahapan pilkada nanti jatuh di 27 November 2024. 27 November 2024. Iya. Kembali di hari Rabu lagi gitu ya Pak ya? Iya, hari Rabu, jadi di tengah-tengah hari Minggu gitu Iya betul, oke baik. Nah, pilkada, jadi untuk sampai saat ini di bulan Mei ini untuk pendaftaran Panwas ataupun kelurahan desa ini adalah tahapan yang sedang dilaksanakan oleh Bawaslu begitu ya Pak? Iya, jadi ini bagian dari tahapan persiapan ya Mbak. Jadi di pemilu maupun pilkada itu ada 2 tahapan, tahapan persiapan dan pelaksanaan. Lah, pembentukan Panwaslu desa ya itu bagian dari tahapan persiapan. Ya, setelah sebelumnya kita juga sudah melakukan proses pembentukan Panwaslu kecamatan. Jadi ini ranahnya pengawas ad hoc ya, jajaran pengawas ad hoc. Jadi di bawah kita itu ada di kecamatan namanya Panwaslu kecamatan, di bawahnya lagi ada yang namanya Panwaslu kelurahan desa. Ya, yang Panwasam hari ini kita juga masih berproses. Jadi tahapannya masih tahapan tes wawancara, tapi untuk Kabupaten Wonosobo kita sudah melakukan di hari Sabtu kemarin. Sehingga besok di tanggal 23 hari Kamis kita sudah mengumumkan nama-nama Panwaslu kecamatan terpilih yang nanti akan kita lantik di tanggal 24 Mei. Lah, ini tahapnya beririsan ya. Jadi Panwascam belum selesai tahapannya, proses pembentukan masih di tahapan tes wawancara. Ini sudah langsung kita running terkait dengan pembentukan Panwaslu kelurahan desa. Jadi memang ya asik lah Mbak. Terus bertahap gitu ya Pak ya. Jadi memang untuk Panwaslu kelurahan atau desa ini ada di bawahnya Panwascam gitu ya Pak ya. Betul ya. Jadi kalau di mandat Undang-Undang 7 itu sebetulnya kewenangan membentuk Panwaslu kelurahan desa itu ada di kecamatan. Ya, tapi lagi-lagi karena Panwascam masih proses, belum selesai ya sampai tahapan pelantikan, maka mendasarkan pada surat keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 215 tertanggal 13 Mei yang lalu, kewenangan itu diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten ya, tetapi tidak 100%. Jadi kita hanya melakukan kewenangan sampai pada proses pengumuman lolos administrasi. Ya, setelah itu nanti tahapannya wawancara dan sampai penetapan pelantikan itu kita kembalikan ke Panwaslu kecamatan ya. Di luar itu kita juga hari ini lagi Mbak melakukan pengawasan terhadap pembentukan badan ad hoc KPU. Ya, PPK sudah terlantik. Saat ini PPS juga sedang berjalan prosesnya. Jadi satu sisi kita bentuk jajaran ad hoc pengawas, satu sisi kita juga punya kewajiban mengawasi pembentukan badan ad hoc teman-teman KPU begitu. Jadi memang untuk KPU dan Bawaslu sendiri memang punya kewenangan masing-masing untuk membentuk badan ad hocnya masing-masing gitu ya Pak ya. Kewenangannya sendiri-sendiri. Kalau di Bawaslu ada Panwascam, PKD, kalau di KPU ada PPK, di bawahnya ada PPS. Di level TPS itu ada namanya KPPS. Di KPU ya. Kalau di kita namanya PTPS ya, atau pengawas TPS gitu ya Pak TPS, ya. Baik. Mungkin bagi masyarakat Wonosobo yang belum familiar begitu Pak dengan pengawas kelurahan desa atau PKK atau pengawas kelurahan
desa atau PKD gitu. PKD, ya. Mungkin banyak orang yang mensalah-artikan arti tersebut kalau disingkat nih Pak. Monggo bisa dijelaskan Pak. Ya, jadi biar tidak salah tafsir ya Mbak Eka ya. Jadi namanya singkatannya sama. Ya, ada badan-badan yang punya singkatan sama dengan PKD. Jadi ini bukan poliklinik kesehatan desa ya, mohon maaf ya. Tetapi ini adalah Panwaslu Kelurahan Desa. Ya, apa itu Panwaslu Kelurahan Desa? Adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan tugasnya untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, proses penyelenggaraan pemilihan. Jadi memang ada dua diksi yang beda ya Mbak ya. Kalau pemilu itu bahasanya adalah pengawasan pemilu. Kalau pilkada sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 ya adalah pemilihan. Ya, untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota begitu ya. Jadi PKD ini tugasnya untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan di tingkat apa? Di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya. Karena di luar Jawa itu kan namanya bisa jadi bukan kelurahan, bukan desa, tapi dengan desa-desa adat itu kan ya. Artinya ini aja jenjangnya, levelnya ada di tingkat kelurahan desa. Jadi seluruh kewenangan terkait dengan proses pengawasan ada di desa itu menjadi tanggung jawab ya 100% tanggung jawab dari Panwaslu Kelurahan Desa. Dan ini hanya satu Mbak. Ya, jadi hanya satu orang per desa itu. Satu desa satu orang. Desa atau satu kelurahan satu orang hanya ya Pak? Hanya satu orang. Bedanya dengan PPS, kalau di sana kan 3 orang PPS ya. Oh iya, ketua, ada 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Belum lagi masih ada sekretariat PPS. Lah kalau kita enggak, kita 1 orang itu punya kewenangan yang luar biasa, melakukan proses pengawasan, ya proses pencegahan, pengawasan, bahkan sampai proses penindakan, penanggalan pelanggaran manakala terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan nanti. Jadi tugasnya itu pokoknya didobel lah. Ya katakan berat ya berat, tapi sebetulnya juga kita sudah punya mekanisme kerja. Iya. Yang penting tahu mekanismenya gitu ya Pak. Tahu mekanisme kerja, insya Allah aman lah. Baik. Jadi mungkin bagi peserta Inspira yang berminat, monggo ya Pak. Jadi ini serentak di seluruh Indonesia Pak? Serentak di seluruh Indonesia. Tahapannya saat ini memang sedang proses pendaftaran. Jadi mulai hari Sabtu kemarin tanggal 18 Mei hari Sabtu, nanti berakhir sampai hari Selasa besok ini, tanggal 21. Jadi memang tahapannya cukup padat sehingga memang ini bagian dari ikhtiar kita untuk mensosialisasikan, menginformasikan kepada publik khususnya di masyarakat Wonosobo agar tahu tahapan penyelenggaraan pilkada ini, utamanya menyangkut proses pembentukan PKD. Nah ini kita juga di proses pembentukan kita juga perhatikan betul terkait dengan prinsip-prinsip pembentukan. Ya, jadi prinsip kemandirian, jujur, adil gitu ya. Aksesibilitas. Jadi kita semuanya memberikan informasi kepada masyarakat secara umum. Siapapun boleh mendaftar. Nanti syaratnya kita sampaikan di belakangan ya. Jadi artinya Bawaslu membuka ruang kepada siapapun ya, generasi muda utamanya ini Mbak, milenial ya, untuk terlibat. Ya, ada keterlibatan, partisipasi dan memberikan kontribusi secara positif dalam proses penyelenggaraan pemilihan untuk menjadi pengawas. Gitu ya. Jadi setiap orang bisa yang memenuhi syarat gitu ya yang Pak ya, bisa syarat, mendaftar. Bisa, ya pokoknya SK berlaku lah. Gitu kira-kira syarat ketentuan berlaku. Kalau tadi dibilang bahwa ini adalah tugasnya 1 orang di kelurahan atau desa, sebenarnya apa sih Pak tugas ataupun kewajiban yang dilakukan PKD selama mungkin masa setelah dibentuk sampai dengan pemilu nanti selesai, pasca dari pemilihan pilkada ini sampai di pasca nanti, tugasnya apa saja Pak? Gini Mbak Eka, jadi memang tadi di awal sudah coba kita singgung ya, terkait dengan apa-apa sih yang tugas dan kewenangannya. Jadi terkait dengan prinsip pembentukan ini kita memberikan kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat ya, kecuali mohon maaf jajaran TNI Polri itu memang tidak bisa menjadi bagian di proses pengawasan ini. Kalau pengawasan secara umum bisa ya, tetapi dalam konteks pengawasan secara teknis ini memang diperuntukkan kepada warga sipil ya, ada warga sipil. Laki-laki perempuan. Nah, utamanya ini kita juga memberikan porsi lebih ya, keterwakilan 30% untuk teman-teman perempuan juga di proses pengawasan pemilihan ini di jenjang PKD ini. Tugas secara umum sebetulnya ada 2 hal, melakukan pengawasan dalam proses persiapan maupun proses pelaksanaan. Gitu. Jadi salah satunya hari ini
seperti kita juga sampaikan di awal, di proses persiapan ini kita juga melakukan pengawasan terhadap pembentukan badan ad hoc KPU, ya, sampai jenjang di KPPS pada saatnya nanti. Jadi di proses tahapan setidaknya yang dalam waktu dekat yang akan kita lakukan pengawasan adalah proses penyusunan daftar pemilih. Ya, jadi di DPT ya, daftar pemilih tetap itu tidak kemudian serta-merta kita juga pakai dari pemilu 2024 lalu. Tapi ada proses penyusunan kembali. Ya, karena bisa jadi kan daftar pemilih yang lalu dengan yang akan datang itu ada perbedaan, ada perubahan. Orang yang bisa jadi di pemilu kemarin belum punya hak pilih, bisa jadi di pemilihan ini sudah punya hak pilih misalnya begitu. Yang mohon maaf kemarin masih ada di pemilihan ini bisa jadi sudah meninggal dunia gitu kan. Maka memang ini menjadi kewenangan dari teman-teman KPU untuk melakukan penyusunan daftar pemilih. Lah, Bawaslu juga harus hadir di sana. PKD juga melakukan proses pengawasan mulai dari coklit, ya toh, melakukan proses verifikasi terkait dengan daftar calon pemilih gitu kan, itu betul-betul dipastikan. Yang berikutnya ada tugas di proses pelaksanaan kampanye nanti ya, pada saatnya ada kampanye PKD juga punya kewajiban untuk melakukan pengawasan kampanye. Kemudian ada tugas juga untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian logistik, ya, logistik pemilihan itu kan banyak ya. Kemudian sampai pada proses pemungutan dan penghitungan suara, hasil sampai rekap ya di proses di bawah. Kemudian yang berikutnya ini Panwaslu Kelurahan Desa itu juga punya tugas terkait dengan menerima laporan dugaan pelanggaran jika ada. Ya, jadi nanti PKD itu juga otomatis harus membuka posko aduan selama proses penyelenggaraan pemilihan. Manakala ada masyarakat yang ingin memberikan informasi bahkan laporan, itu nanti teman-teman PKD juga harus siap menerima itu. Ya, kemudian ketika memang di situ ada laporan, bahkan mendasarkan pada proses pengawasan itu ada temuan, ya maka PKD harus meneruskan ke atas, ke Panwascam, karena mekanisme penanganan ini ada di atas, ya. Karena PKD sifatnya hanya menerima saja, kemudian nanti meneruskan tugas itu kepada Panwaslu di atasnya. Kewajibannya ya ada beberapa terkait dengan ya di dalam proses pengawasan ya tidak boleh diskriminatif, harus bersikap adil kan begitu terhadap seluruh peserta, ya, menyampaikan laporan. Jadi laporan-laporan pengawasan dalam bentuk LHP ya, laporan hasil pengawasan itu juga dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan, ya. Itu. Jadi dan juga melakukan kewajiban-kewajiban lain yang itu menjadi kewenangannya atau diberikan oleh Panwaslu Kecamatan kepada PKD. Ya, jadi sebetulnya simpel sih Mbak ya, jangan kemudian dibayangkan PKD sendiri tugasnya banyak gitu ya. Jadi kalau ini sudah dilakukan sebetulnya juga asik lah begitu kira-kira kan menjadi pengawas itu. Jadi sepertinya tidak seribet yang digambarkan, tapi nanti pada pelaksanaannya yang penting tahu aturannya, tahu mekanismenya gitu ya Pak. Ya, jadi nanti pada saatnya setelah dilantik oleh Panwaslu Kecamatan kita berikan pembekalan. Kita ada yang namanya rapat koordinasi, ada bimbingan teknis, ada rapat kerja teknis gitu ya. Itu insya Allah nanti teman-teman PKD akan digulawentah bahasanya ya oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan, sehingga modal dasar untuk melakukan pengawasan itu nanti akan kita bekali secara utuh. Baik. Jadi untuk PKD, kemudian Panwascam, kemudian atasnya lagi ini berarti langsung ke Bawaslu begitu ya Pak. Ini berarti memang yang berwenang untuk membentuk PKD sendiri itu kan Bawaslu. Seperti itu ya Pak. Jadi untuk pendaftaran nanti bisa langsung ke Bawaslu atau bisa melewati online atau gimana nih Pak? Ya, gini. Jadi terkait dengan kewenangan pembentukan ya. Jadi tadi di awal juga sudah kita singgung bahwa kewenangan sebetulnya ada di Panwaslu Kecamatan. Hanya saja karena Panwaslu Kecamatan sekarang lagi proses pembentukan. Untuk sementara waktu diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten. Ya, jadi dasarnya adalah surat keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 215 tanggal 13 Mei 2024. Ya, sepanjang Panwaslu Kecamatan belum terbentuk, maka kewenangan itu diambil oleh
pengawas satu tingkat di atasnya. Satu tingkat di atas Panwaslu Kecamatan adalah Bawaslu Kabupaten. Ya, maka sejak tanggal 17 kemarin di hari Jumat kita sudah melakukan sosialisasi, baik itu secara langsung di kantor-kantor kecamatan, bahkan di beberapa di desa itu juga sudah kita sampaikan, kemudian melalui media sosial gitu ya, kemudian dengan saluran medsos yang dimiliki oleh Bawaslu termasuk dengan teman-teman media, kita sudah sampaikan mulai tanggal 17 lalu. Ya, di tanggal 18 kita sudah melakukan proses penerimaan berkas pendaftaran. Ya. Untuk pendaftaran, Mbak Eka, kita melalui 3 jalur sebetulnya. Yang pertama jalur secara langsung, berkas itu disampaikan ke kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo di Jalan Kartini. Kalau membayangkan Jalan Kartini susah di mana itu, pokoknya di mana ya? Di sebelah Damkar. Ya, jadi alun-alun ke sebelah barat sedikit lah. Gitu ya. Jadi area Pakulinan maju dikit ya Pak ya? Betul, pokoknya kalau carinya tempat kuliner Wonosobo yang paling banyak gitu ya, paling ramai ya disitulah sebelahnya ya. Kemudian kita juga ada jalur pendaftaran melalui pos. Ya, melalui pos kilat itu bisa, tetapi harus diperhatikan ketika mendaftar melalui pos harus memastikan bahwa maksimal itu tanggal 21 berkas sudah kita terima. Bukan tanggal 21 per cap posnya itu bukan, tetapi 21 itu kita terima. Ya, maksimal di jam 17 sore ya. Karena pendaftaran itu kita layani dari jam 8 sampai jam 17 sore ya, jam 5 sore. Atau melalui online juga bisa. Dikirim melalui email Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Jadi 3 jalur itu bisa dilakukan ya, tetapi kalau mau melihat agar hasil pendaftaran apakah berkas sudah dinyatakan lengkap atau belum lengkap, bahkan sampai tahu kira-kira sudah MS memenuhi syarat atau belum ya, itu memang ada baiknya disampaikan secara langsung, Mbak. Jadi teman-teman panitia melakukan proses verifikasinya juga enak, cepat begitu ya. Yang bersangkutan ketika ada kekurangannya itu langsung kita sampaikan. Ini kurangnya ini kurangnya ini, mohon untuk dicukupi dalam waktu 1 kali 24 jam kan begitu. Jadi cepat. Ya, kalau online ya kita butuh proses ya, apalagi kalau pos kita kan menunggu. Susah ya, Pak. Sehingga khawatirnya karena proses pendaftaran terbatas waktunya ya, nanti ketika ada kekurangan berkas satu dan lain halnya nanti belum bisa tercukupi sampai dengan di tanggal 21. Gitu, seperti itu. Jadi memang untuk pendaftaran dipermudah, mungkin untuk yang di luar kota bisa mendaftar melalui online ya, gitu bisa, ya Pak ya. Bisa. Tapi direkomendasikan untuk mendaftar secara langsung aja biar kalau ada kekurangan mudah gitu. Kemudian kalau untuk syarat-syaratnya apa aja sih Pak? Apakah untuk yang punya waktu bekerja full time masih bisa ikut PKD? Yang tidak boleh kan tadi ada TNI, Polri, kemudian kalau ASN sendiri tuh gimana? Monggo Pak. Ya, begini. Jadi terkait dengan persyaratan ini sebetulnya juga secara umum mudah, Mbak. Tidak ada syarat-syarat yang menyulitkan gitu ya, kira-kira begitu. Yang pertama jelas WNI. Ya. Berarti kan ada KTP ya, ada KTP. Yang kedua, pada proses pendaftaran ini usia minimalnya adalah 21 tahun. Minimal 21 tahun. Minimal 21 tahun. Ketika pendaftaran dibuka dari tanggal berapa ini? 18 sampai 21, maka pendaftarnya adalah kelahiran maksimal per 21 Mei 2003. Betul ya? Kelahiran per itu. Kalau 22 berarti belum masuk. Tapi kalau 19 Mei itu berarti kan masuk begitu ya. Karena hitungannya itu adalah maksimal di hari pendaftaran terakhir. Kan 21, berarti maksimal kelahiran per 21 Mei 2003. Ya, jadi usia 21 tahun. Kemudian setia kepada Pancasila otomatis ya, sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi. Kemudian mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur, adil gitu ya. Jadi ya harus punya karakter gitulah. Karakternya apa ya? Karakter warga negara Indonesia, karakter jiwa-jiwa Pancasila kan begitu ya. Kemudian memiliki kemampuan, keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu ya, terkait dengan demokrasi, ketatanegaraan, kepartaian, pengawasan pemilu. Ini kan semua juga bisa dipelajari ya, bukan hal baru sebetulnya. Kemudian berpendidikan paling rendah minimal SLTA, sederajat. Ya, jadi bisa lulusan dari sekolah menengah atas, bisa dari sekolah menengah kejuruan, bisa dari madrasah aliyah,
bisa dari program penyetaraan kejar paket C yang setara. Bahkan bisa jadi bisa dari alumni pondok pesantren yang ijazahnya itu setara dengan SLTA, itu boleh ya, itu boleh. Jadi kita tidak membedakan baik itu yang dari jalur formal maupun non formal, itu bisa. Ya, kemudian yang berikutnya adalah berdomisili di kecamatan setempat. Buktinya apa? KTP. Jadi misalnya kalau warga kecamatan Kejajar ya, itu boleh daftar di desa manapun yang penting dalam lingkup di kecamatan Kejajar, bisa lintas desa. Oh, bisa lintas desa, bisa lintas berarti desa. Apa ya? Artinya kalau misalnya kelurahan Kejajar nih dibutuhkan kan 1. Minimal pendaftar adalah 2 kali kebutuhan. Berarti minimal harus ada 2 orang pendaftar. Kalau belum nanti kita perpanjang, ya kan? Kemudian ternyata di kelurahan Kejajar pendaftar sudah lebih dari 2 nih, sudah 5. Sudah 4 gitu misalnya. Tapi atau bahkan lebih dari itu ya. Tapi ada desa lain yang ternyata masih kosong atau baru 1 misalnya. Kan yang namanya mendaftar cari ini kan juga harus lihat peluang kan. Iya, betul. Kira-kira di mana gitu betul, kan. Pak, iya. Ya sekalipun itu juga harus mempertimbangkan jarak. Secara geografis ya. Karena jangan sampai kemudian jaraknya terlalu berjauhan. Ya, misalnya saya mohon maaf tadi sebut Kejajar ya, misalnya warga desa Buntu di bawah kan, kemudian kok daftar untuk desa Campur Sari misalnya, kan rentangnya terlalu jauh. Jadi kasihan juga ya. Maka itu juga harus diperhitungkan. Dan teman-teman Panwascam pasti juga akan mengukur itu, akan melihat itu gitu kan. Cuma dari sisi keterpenuhan administratif boleh lintas desa dalam satu kecamatan. Baik. Ya, tapi kalau lintas kecamatan nggak bisa. Nggak bisa ya. Pasti akan TMS nanti. Gitu ya. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena basisnya adalah warga domisili di kecamatan setempat, buktinya KTP, mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Untuk awal ini yang penting adalah surat kesehatan jasmani dan rohani. Tapi dipersyaratkan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Ya, sedangkan rohaninya itu nanti setelah dinyatakan terpilih, sebelum dilantik baru melakukan pengurusan sehat bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan itu boleh dari badan atau instansi berwenang. Tidak harus rumah sakit, tidak harus puskesmas, tapi bisa dari BNN misalnya, bisa dari kepolisian misalnya. Pokoknya lembaga yang memang punya kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap bebas narkoba ini, gitu ya. Kemudian mengundurkan diri dari keanggotaan parpol, jadi sekurang-kurangnya 5 tahun gitu 5 tahun. Jadi kalau 2019 mungkin masih jadi keanggotaan partai, ya nanti dilihat 2019 itu pemilunya tahun berapa gitu kan. Sampai maksimalnya pokoknya sudah harus lebih dari 5 tahun. Jadi memastikan bahwa pengawas desa itu adalah orang-orang yang netral. tidak punya netral, tidak punya afiliasi atau menjadi kader partai politik misal. Kemudian tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan yang dengan ancaman 5 tahun. Jadi 5 tahun itu ancamannya, bukan pidananya. Gitu ya. Kalau pernah diancam tapi hanya 1 tahun atau 2 tahun itu aman. Tapi kalau sudah sampai 5 tahun ya ini pasti nanti akan dilihat oleh teman-teman di sekretariat gitu ya. Kemudian tidak pernah menjadi anggota tim kampanye, salah satu pasangan calon presiden gitu ya, anggota legislatif gitu-gitu. Minimal juga 5 tahun, siap bekerja penuh waktu. Ini juga pertanyaan Mbak Eka tadi di awal, bagaimana dengan yang teman-teman PNS? Jadi secara umum kita tidak membatasi, warga negara semuanya boleh mendaftar. Ya, untuk PNS ya, yang ASN ya, yang di dalamnya ada PNS maupun P3K, itu harus ada izin atasan langsung. Dari siapa? Dari minimal dari PPK, pejabat pembina kepegawaian. Jadi misalnya guru PNS itu izin atasan langsungnya bukan kepala sekolah, tapi PPK. Ya, kalau di dinas pendidikan berarti minimal adalah dari eselon 3 di sana. Ya, dari eselon 3 minimal, dari kabid atau sejajar. Jadi itu. Dan yang berikutnya, ya ketika kemudian dari PNS ya ini juga harus ada kesediaan. Ketika nanti terpilih harus cuti di luar tanggungan negara. Nah gitu, ini yang nampaknya agak syaratnya agak ini ya Pak. Iya, agak riskan untuk mereka ya, gitu. Karena begini, karena ketentuannya memang tidak boleh double job gitu ya. Apalagi double anggaran. Ya kan sumbernya sama-sama dari APBN, dari negara. Ya kan, dari negara. Kalau pilkada ini kan dari pemerintah daerah ya, kita kan dapat dana hibah dari Pemkab Kabupaten Wonosobo. Maka ini juga menjadi prasyarat. Ya tinggal pilih
teman-teman yang PNS misalnya kalau menjadi pengawas desa ya siap untuk cuti di luar tanggungan negara dan harus ada izin atasan langsung. Terkait dengan teman-teman perangkat desa itu memang kita masih berlaku ya SE Sekda ya. Di tahun 2019 sebelumnya nampaknya belum dicabut, itu memang harus ada konsekuensi tertentu ya, dan sebetulnya lebih mendorong kepada masyarakat yang memang belum menjadi bagian dari pemerintahan desa. Kenapa? Karena tugas desa kan juga cukup banyak ya, jadi untuk bisa memperoleh izin ini nampaknya juga prosesnya tidak sederhana begitu ya. Jadi kita juga paham betul lah orang dengan usia sudah 21 tahun lulusan SMA itu juga nampaknya ya pasti sudah punya aktivitas, sudah punya pekerjaan kan begitu. Yang penting kesediaan penuh waktunya itu terpenuhi, ya kan? Jadi dibuktikan nanti dengan adanya surat pernyataan. Karena kalau 21 tahun lulusan SMA kok masih nganggur belum punya pekerjaan kan nampaknya juga jarang lah ya. Jadi rata-rata sudah punya aktivitas. Kemudian tidak tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan, BUMD maupun BUMN maupun BUMD ya. Jadi tidak bisa misalnya komisaris di BUMD misalnya atau pengawas ya, itu tidak bisa. Kemudian tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Jadi maknanya kalau suaminya itu menjadi PPS, istrinya ya tidak bisa menjadi PKD. Ya, karena kan sama-sama penyelenggara. Begitu juga nanti di KPPS ataupun di PTPS begitu juga berlaku ya Pak. Untuk menghindari adanya konflik-konflik kepentingan. Betulnya itu ya. Ya. Yang berikutnya ini yang tadi sudah saya sampaikan juga, mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang bagi ASN, baik itu PNS maupun P3K ya. Pada saat mendaftar, jadi harus ada izinnya pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara. Ini yang agak ini nih. Iya. Kalau untuk sejauh ini apakah pernah nggak sih Pak PNS atau ASN sendiri itu mereka bahkan sampai memenuhi syarat gitu Pak? Ya, kalau syarat secara umum itu sih sebetulnya bisa dicukupi ya. Tetapi terkait dengan yang prasyarat ini, apalagi ketika harus ada ketentuan keterangan cuti, ya ini yang belum pernah ada. Jadi sepanjang 2017 saya secara pribadi bergabung di Panwaslu waktu itu ya, Panwaslu Kabupaten Wonosobo untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, ya sampai dengan di 2024 ini di Bawaslu. Ini belum pernah kita temukan dan kita juga belum pernah punya jajaran yang berstatus ASN itu. Baik. Ya, kalau perangkat desa dulu pernah, ya, tetapi itu berhenti di 2019. Pasca itu sudah tidak ada lagi dengan adanya regulasi yang aturan baru yang sudah lebih jelas begitu. Baik, seperti itu. Jadi sudah cukup panjang ya penjelasan tentang tata cara pendaftaran PKD ataupun PKK seperti itu. Nanti kita akan kembali di sesi berikutnya, masih banyak informasi-informasi yang perlu disampaikan untuk Pesona Inspira. Dan yang mau bergabung bisa di nomor WhatsApp-nya kami di 0823 2383 9996 dan dialog eksklusif bersama Bawaslu Wonosobo akan segera kembali sesaat lagi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih di talkshow hari ini bersama Bawaslu Wonosobo tentang pendaftaran Panwas kelurahan atau desa. Kalau tadi kita sudah berbicara ya mengenai apa itu PKD, tugasnya apa saja, kemudian syarat-syaratnya siapa saja boleh mendaftar begitu ya. Kali ini kita berlanjut ke materi selanjutnya nih Mbak. Tapi sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan dari Pesona Inspira, kita tampung dulu, nanti akan kita baca, akan kita jawab oleh narasumber setelah pembacaan materi seperti itu ya. Juga buat teman-teman lain live Instagram Bawaslu maupun Pesona FM Wonosobo, nanti bisa bergabung di komen untuk yang mau tanya, nanti boleh nanti kita bacain ya. Baik Pak Nasir, kali ini kita menuju ke materi selanjutnya. Kita mungkin dari Pesona Inspira banyak yang penasaran. Ini kalau untuk PKD sendiri itu masa kerjanya dari kapan sih Pak? Monggo untuk bisa dijelaskan untuk jadwal ataupun tahapan-tahapan untuk pemilu November mendatang. Monggo Pak Nasir. Ya, baik Mbak Eka, sahabat Bawaslu dan Pesona Inspira dimanapun Anda berada. Jadi sebelum saya jawab ya, jadi ini ada juga ketentuan terkait dengan proses pendaftaran PKD, ada satu syarat yang itu juga harus diperhatikan, yaitu bahwa pendaftar itu tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat. Ya. Dari penyelenggara pemilu, baik itu oleh
DKPP, oleh Bawaslu maupun KPU. Karena ini juga menjadi penting ya. Jadi bagi yang sudah pernah mendapatkan pemberhentian secara tidak hormat ini pasti juga sudah punya catatan. Ya. Maka kita berharap siapapun yang berminat untuk mendaftar ini juga perlu diperhatikan. Ya. Kenapa kalau DKPP ini kan terkait dengan pemberhentian terhadap KPU, Bawaslu, baik itu dari pusat sampai tingkat kabupaten kota. Tetapi untuk penyelenggara ad hoc itu kan kalau Panwascam PKD ini di pemberhentiannya ada di Bawaslu Kabupaten. Kalau PPK PPS sampai KPPS itu ada di KPU. Sehingga prasyarat ini juga perlu kami sampaikan. Yang berikutnya terkait dengan berapa lama masa tugasnya, kan begitu ya. Jadi secara umum kita tahapan pembentukan panitia pengawasnya ya dari situ dulu Mbak ya. Jadi proses sosialisasi sudah kita sampaikan sejak tanggal 13 sampai tanggal 17 lalu Mei ini. Kemudian 18 sampai 21 adalah proses penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi. Ya. Kalau sampai tanggal 21 besok kok ternyata pendaftar ada yang belum terpenuhi kuotanya, baik itu karena jumlah pendaftarnya kurang dari 2 kali kebutuhan, atau misalnya belum ada pendaftar perempuan, itu kan kita perpanjang. Ya. Proses pengumuman perpanjangnya tanggal 22 di hari Rabu, dan hari Rabu itu juga sampai 24 sampai Jumat itu kita lakukan proses perpanjangan pendaftaran. Tapi nanti kita klasifikasi desa mana saja yang kita buka untuk pendaftaran perpanjangan. Karena pasti dari 265 desa bisa jadi tidak semuanya perpanjangan. Ya, tapi bisa jadi belum semuanya itu terpenuhi. Ya, nanti akan kita cek satu persatu. Kita punya waktu. Kemudian pengumuman hasil administrasi itu tanggal 25 Mei. Ya. Kemudian ada juga kita membuka tanggapan masukan masyarakat manakala masyarakat mengetahui ada pendaftar PKD yang bisa jadi dia secara syarat baik itu administratif maupun non administratif tidak memenuhi. Maka kita juga membuka kanal aduan. Ya, masukan tanggapan dari masyarakat sampai dengan tanggal 30 dan di tanggal 27 besok di hari Senin Selasa 27-28 sudah dilakukan proses tes wawancara. Jadi perlu kami sampaikan sahabat Bawaslu dan Pesona Inspira bahwa pendaftaran PKD itu tidak ada tes tertulisnya. Tapi setelah dinyatakan lolos administrasi nanti langsung mengikuti tes wawancara. Ya, jadi langsung tes wawancara nanti yang menentukan seseorang apakah layak atau tidak layak ya bisa lolos untuk menjadi Panwaslu Kelurahan Desa atau tidak. Kemudian tanggal 29-nya itu proses rekap hasil tes wawancara, 30 Mei itu proses pleno penetapan. Nanti yang pleno ini teman-teman Panwaslu kecamatan gitu ya. Nanti kita berikan kewenangan itu. Kemudian pengumumannya tanggal 31 Mei dan pelantikan PKD itu rentang waktu tanggal 1 sampai 2 Juni. Ya, jadi ini rentang waktu. Artinya nanti apakah akan Wonosobo serentak dilantik tanggal 1 atau tanggal 2 itu nanti kita lihat ya perkembangannya seperti apa dan arahan pimpinan dari Bawaslu Provinsi dan RI seperti apa. Lah, artinya di awal Juni itu teman-teman PKD sudah dilantik. Maka per awal Juni 1 sampai 2 Juni ini secara legal formal mereka sudah bekerja sudah punya tugas menjadi pengawas pemilu. Lah, kalau pertanyaannya sampai kapan berakhirnya, SK pasti di sana tertulis tidak menunjuk bulan, tetapi Panwaslu Kelurahan Desa bertugas sejak dilantik sampai dengan tahapan pemilihan selesai. Ya, kalau kita tahu bahwa pelaksanaan pemilihan itu di 27 November. Ya, setidaknya itu 1 atau 2 bulan setelah tahapan selesai. Ya, kenapa? Karena kita juga harus melihat nih kira-kira potensinya nanti ada nggak PHP perselisihan hasil pemilihan di MK terkait dengan sengketa hasil misalnya. Ya, ketika itu ada pasti nanti kita juga punya pertimbangan terhadap desa karena ada lokusnya itu kan pasti tingkat TPS ya. Kalau bicara dari sisi hasil itu akan melihat selisih suara di masing-masing TPS ya. Di 1.800 TPS. Jadi ke depan ada 1.800 TPS. Ya. Itu kemarin KPU sudah menghitung itu dan ke depan ini baru proses proses penghitungan ya alokasi pemilih di masing-masing TPS itu berapa, pemetaan TPS baru akan dilakukan. Lah, setidaknya kalau kita berbicara dari sisi tahapan itu, jadi masa kerja ya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 bulan. Ya.
7-8 maksimal mungkin ya sekitar 9 bulanan. Karena kita dari sisi penyediaan anggaran, karena hibah pilkada itu kita dapat dari pemerintah Kabupaten Wonosobo, tugas proses penyusunan itu ada di Bawaslu. Kebetulan ada di divisi kami, divisi organisasi SDM Diklat, kita juga sudah menghitung penyediaannya itu sampai di 9 bulan. Tapi apakah nanti real sampai 9 bulan atau cukup di 8 bulan, kita melihat tahapan di akhirnya. Apakah setelah November itu ada sengketa hasil pemilihan atau tidaknya, ini juga menjadi penentu, Mbak. Ya, kalau tidak ya, Pak, ya. Kalau tidak ada sengketa ini bisa jadi Desember akhir sudah selesai masa tugasnya per 31 Desember. Ya, tapi manakala ternyata ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, bisa jadi diperpanjang sampai 1 bulan, sampai Januari misalnya begitu. Ya, jadi bunyi SK-nya pasti akan sampai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan selesai. Dan itu tentatif ya, Pak ya. Iya, pemilu pun kan kemarin juga gitu. Iya, betul. Baik. Jadi kayak pemilu kemarin, pemilu 14 Februari ya. Kemudian masa tugasnya itu AMJ-nya di pertanggal 1 Mei. Baru selesai kemarin berarti ya, Pak ya. Berarti ini hanya kosong 1 bulan. Berarti bulan Mei. Kalau yang kemarin udah jadi PKD, ini istirahatnya cuma sebulan, udah daftar lagi sudah gitu ya? Harus on lagi. Iya. Jadi ini mungkin wakil pertanyaan dari masyarakat, apakah ada ini Pak batasan pernah mengikuti PKD berapa kali ataupun setiap pemilu itu apakah boleh dengan orang yang sama seperti itu, Pak? Jadi terkait dengan periodisasi, berarti ini kan begitu periodisasi. Ya? Periodisasi orang bertugas. Untuk pengaturan periodisasi itu sejauh ini baru berlaku sampai tingkatan kabupaten kota. Bawaslu RI, KPU RI ya, KPU provinsi, Bawaslu provinsi, termasuk Bawaslu kabupaten kota dan KPU kabupaten kota. Itu memang ada batasan periodisasinya adalah 2 kali. Ya, 2 kali. Tetapi untuk ad hoc, untuk yang ad hoc jajaran pengawas itu sampai dengan saat ini belum ada pengaturan. Artinya kalau sahabat-sahabat Bawaslu atau masyarakat secara umum lah ya, Pesona Inspira itu pernah menjadi pengawas desa sejak 2000 berapa, ambil saja Pilgub 2018 misalnya, itu pernah di PKD, 19 PKD, 20 PKD, 24 pemilu PKD, ini PKD lagi, itu nggak ada batasan pelarangan untuk mendaftar, boleh gitu ya. Jadi kita memang punya dalam catatan kami ada banyak sahabat-sahabat Bawaslu itu yang sudah malang melintang di dunia pengawasan pemilu, ya. Sangat berpengalaman. Berpengalaman, ya. Tetapi itu juga tidak kemudian menutup kemungkinan orang-orang baru ya, Pak, orang-orang baru yang ternyata punya kompetensi. Sekarang itu kan banyak ya anak-anak muda ya, kompetensinya luar biasa. Ya, jadi kategori fresh graduate itu ya. Kemudian atau barangkali lulusan SLTA tetapi memang punya pengalaman banyak dan usianya sudah 21 tahun, ternyata sangat cakap untuk menjadi pengawas itu ya. Jadi ini seleksi terbuka, Mbak. Seleksi terbuka, syarat ketentuan berlaku, nanti proses akan dengan sendirinya mengantarkan orang-orang terbaik untuk bisa menjadi pengawas pemilihan di Wonosobo ini. Tapi tetap melihat peluang juga, misal untuk di sebuah desa yang pendaftarnya banyak, mungkin bisa daftar di desa lain yang masih kurang atau kosong gitu ya. Bagian dari siasah. Sekalipun harus pertimbangan jarak ya. Itu dia. Kali ini kita menuju ke pertanyaan, Pak, untuk peserta Inspira yang sudah bergabung. Ini ada dari Roni di Mergosari. Selamat siang Pak Nasir, izin tanya Pak, untuk jam kerja pengawas desa sendiri apakah setiap hari seperti ASN? Atau mungkin saat-saat tertentu saja yang harus full time begitu? Ini mengingat rentang waktunya bisa 7-8 bulan, apakah itu harus bekerja setiap hari ataukah ada waktu tertentu? Monggo. Betul, baik Mas Roni ya, Mas Roni dari Mergosari. Berarti ini Sukoharjo ya, Kecamatan Sukoharjo. Jadi gini, jadi di ketentuan persyaratan memang ada kesediaan bekerja penuh waktu. Penuh waktu itu maknanya seluruh kegiatan pengawasan tahapan itu siap untuk dilakukan. Ya, kita tahu di PKD itu tiap desa hanya 1. Ya, kalau untuk kantor secara resmi, secara otomatis kita tidak kemudian harus wajib berkantor di balai desa. Ya, kalau PPS itu memang sekretariatnya di balai desa. Ya, karena PPS itu jumlahnya 3, ada sekretariatnya 3 orang juga kalau tidak salah, 2 atau 3. Itu memang punya sekretariat di desa. Kalau teman-teman PKD itu nanti fleksibel. Pasti kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah
pemerintah kecamatan bahkan sampai pemerintah kelurahan dan desa mengkoordinasikan, mengkomunikasikan tentang keberadaan teman-teman PKD di 265 desa ini untuk memberikan ruang, memberikan akses di kantor desa atau di kantor kelurahan desa. Tapi tidak kemudian harus berkantor setiap hari di sana. Justru teman-teman PKD juga punya kewajiban untuk jadwal piket ngantor di Panwaslu kecamatan. Ya, itu biasanya tiap kecamatan itu diatur. Satu orang misalnya tiap minggu itu bisa 1 sampai 2 kali bahkan 3 kali piket ngantor begitu ya, secara bersama-sama. Tujuannya untuk kemudian sambil belajar tentang regulasi, koordinasi dengan kecamatan, koordinasi dengan teman-teman desa. Biasanya tiap desa itu juga tiap kecamatan dibagi zonasi. Misalnya Korwil 1, Korwil 2, Korwil 3. Jadi untuk memudahkan, termasuk juga ketika ada apa-apa itu kan sangat mungkin juga proses pengawasan juga diampu oleh Panwaslu kecamatan, atau bahkan istilahnya kita itu kadang-kadang ada istilah BKO, pengawasan dari desa-desa terdekat, manakala tahapan pengawasannya padat, utamanya kalau sudah masa kampanye. Ya, tetapi kemudian kalau bicara jam kerja sebetulnya kalau di Bawaslu Kabupaten, di kecamatan ya, itu normal jam kerja kantornya 8 sampai jam 16. Tapi menjadi pengawas pemilu itu tidak mengenal waktu itu, karena bisa jadi aktivitas politik, aktivitas kampanye itu dilakukan di sore bahkan malam hari, ya kan? Bahkan sampai di malam hari. Kita tahu kemarin di pemilu 2024, Mbak, ada beberapa aktivitas pertemuan terbatas, ya toh, pertemuan tatap muka itu dilakukan di atas jam 21, bahkan jam 22, bahkan lebih, sampai lanu dini hari. Ya ketika itu dilakukan, mau tidak mau pengawas harus hadir di sana untuk memastikan proses pengawasan. Lah ini juga sama. Ya, proses pemilihan ini kan nanti proses kandidasinya, calonnya itu kan juga otomatis orang-orang di sekitar kita, tim suksesnya, kemudian partai pengusungnya, partai koalisinya dan seterusnya itu juga aktor-aktornya kan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita juga harus waspada betul, kita juga harus cermat ya ketika melakukan proses-proses pengawasan yang bisa jadi ada pengawasan yang sifatnya melekat langsung atau yang tidak langsung. Maka kalau bicara dari sisi kerja sebetulnya ya penuh waktu itu yang harus dipenuhi. Yang kemudian manakala memang ada kebutuhan mendesak, tidak mengenal waktu pagi, siang, sore, malam biasanya, apalagi kadang instruksi pengawasan, alat kerja pengawasan itu kadang-kadang turun mendadak, malam hari baru turun, malam hari itu juga kita harus laporan gitu misalnya, yaitu dicukupi di meskipun dari rumah kerjanya gitu ya, Pak. Ya bisa. Jadi posko aduan itu biasanya kita terapkan di rumah PKD masing-masing. Ya, jadi di tiap rumah ditempeli posko aduan pengawasan pemilihan 2024 berarti misalnya PKD-nya namanya siapa, desa mana begitu. Jadi prinsip fleksibilitas waktu ini sangat penting. Maka memang harus pandai juga ini memanage waktunya. Baik, seperti itu ya untuk Mas Roni. Semoga bisa bermanfaat untuk jawaban dari Pak Nasir. Kemudian kita beralih ke Mas Nur Rohim, ini dari Nasmoko Wonosobo, pendengar setianya Radio Pesona juga, Pak. Salam awas, langsung aja mau tanya Pak, ini yang pertama kenapa pembentukan PPK lebih dulu dari Panwascam, sedangkan untuk PPS ini lebih dulu dari PKD. Sedangkan menurut saya paling efektif untuk kinerjanya adalah Panwascam yang mengawasi pembentukan PPK dan PKD yang mengawasi pembentukan PPS begitu. Ini untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab dulu. Karena pertanyaannya nanti ada 3, Pak. Terima kasih Mas Nur Rohim. Nasmoko ini kayaknya PKD ini di salah satu mungkin kayaknya mudeng gitu ya, Pak ya. Dia paham alur pengawasan, dia paham tahapan pemilu. Jadi memang yang disampaikan Mas Nur Rohim ini adalah kebutuhan yang sifatnya ideal sebetulnya. Jadi memang idealnya itu Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan desa itu dibentuk lebih dulu, ya lebih awal, minimal 1 bulan lebih awal daripada PPK maupun PPS. Ya, ini ideal dari proses sisi pembentukannya. Tetapi kita tidak bisa lepas itu karena kita lembaga sifatnya vertikal. Ya, kebijakan sepenuhnya terkait dengan proses pengaturan ini ada di Bawaslu RI di Jakarta. Ya, jadi kita juga tahu persis lah dinamika dan tingkat kerumitan-kerumitan yang ada di RI sana, sehingga pada akhirnya proses pembentukan kita kalau saya bilang terlambat ya iya, jujur ya, karena memang beberapa waktu lalu di proses pemilihan atau pilkada sebelumnya kita bisa lebih awal. Ya, tapi karena satu dan lain hal akhirnya PPK sudah bentuk terlebih dahulu. PPS ini juga sedang proses pembentukan, PKD juga
mengikuti begitu kira-kira. Maka memang dari sisi pengawasan ya mau tidak mau Bawaslu Kabupaten punya kewenangan lebih di sana. Ya, tetapi tentu pada saatnya nanti ya ketika Panwascam dan PKD sudah terbentuk, kalaupun badan ad hoc-nya itu sudah lewat untuk jajaran KPU, ya masih ada tahapan-tahapan lain yang itu masih banyak yang juga harus kita awasi secara bersama-sama ya. Jadi kalau memang dari sisi idealnya memang terus terang begitu Mbak, kita juga mengakui ya. Cuman apapun itu karena kita sifatnya lembaga vertikal, kita juga harus siap terhadap regulasi kebijakan apapun yang sudah diputuskan oleh pimpinan kami di RI dan di provinsi, sehingga kalaupun tahapannya ini beririsan, ya saya kira ini nggak apa-apa. Tinggal bagaimana kemudian ke depan ketika Panwaslu Kecamatan terbentuk, PKD terbentuk, nanti sudah harus beradaptasi karena memang tugas pengawasan sudah menanti di depan mata. Meskipun ya karena itu agak terlambat seperti itu ya Pak ya. Jujur memang kita akui begitu. Baik. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan proses pembentukan yang baik. Tentu saja Pak. Baik. Kemudian pertanyaan kedua masih dari Mas Nur Rahim. Ini bagaimana kalau relawan politik, tetapi kalau di itu kan biasanya ada aplikasi ataupun website yang mengecek sipol. NIK. Nah itu ini pertanyaannya adalah bagaimana kalau relawan politik tetapi NIK-nya tidak terdaftar sebagai anggota parpol nih Pak di sipol itu. Nah apakah bisa nih mendaftar jadi PPK ataupun PKD sendiri? Monggo Pak. Di persyaratan tadi sudah kami sampaikan bahwa syaratnya memang tidak menjadi tim sukses atau pengurus partai politik setidaknya adalah 5 tahun, kan begitu. Ya, pertanyaannya menarik ini. Pertanyaan Mas Nur Rahim menarik. Jadi bagaimana dengan relawan partai politik? Baik itu relawan caleg ataupun relawan parpol atau relawan pasangan presiden, calon presiden maupun wakil presiden. Kan banyak itu kemarin relawan-relawan itu. Nah, kemudian begini. Dari sisi NIK KTP-nya memang kalau di sipol, sistem keanggotaan partai politik tidak ada. Ya, maka kita punya satu mekanisme bahwa untuk kemudian memastikan apakah seseorang itu menjadi tim sukses atau tidak, itu memang kalau tim sukses secara formal kan ada tertuang di SK KPU Kabupaten. Ya kalau Wonosobo berarti SK KPU Kabupaten Wonosobo itu muncul di pemilu kemarin. Lah tapi banyak juga di lapangan memang orang-orang relawan yang tidak masuk di SK, ya tidak masuk di sipol juga sebagai pengurus partai atau relawan, tetapi dia punya aktivitas politik yang cukup tinggi, mencolok mata, aktif di masyarakat. Ya, tentu ini menjadi bagian dari Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan untuk kemudian memastikan ketika ada informasi itu atau kita menemukan, pasti akan kita lakukan proses tindak lanjut. Kita akan mengklarifikasi, tetapi kita juga tidak serta-merta informasi masuk kemudian kita telan mentah-mentah yang bersangkutan langsung kita TMS-kan. Tidak juga. Karena kan ada hak-hak tertentu yang juga harus kita lindungi. Ya, kita juga harus cross-check betul, kita klarifikasi, kita panggil yang bersangkutan. Kalaupun ada bukti-bukti tertentu nanti akan kita uji. Ya, tetapi ketika kemudian menjadi relawan atau bahkan menjadi saksi misalnya, jelas pada saat kegiatan rekap atau kegiatan di tingkat kecamatan atau kabupaten jelas ada daftar hadirnya, ada surat mandatnya, ya kan. Kemudian jadi tim sukses tidak ada di SK tetapi dia kelihatan aktif, ada dokumen foto atau video misalnya, itu jelas pasti ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kami begitu. Ya. Jadi itu memang jadi salah satu yang jangan sampai lolos gitu ya Pak ya. Ya, kita juga harus selektif betul. Selektif betul. Makanya kita berharap di proses ini kita sangat butuh namanya masukan tanggapan dari masyarakat. Karena kita nggak mungkin di kabupaten dan di kecamatan pun mampu mengakses di berapa 700-an ribu warga Wonosobo yang sudah punya hak pilih gitu ya, yang kemudian aktivitasnya terpantau secara utuh ya. Kita punya keterbatasan, jajaran kita juga terbatas, tapi dengan adanya informasi masukan dari masyarakat insya Allah menjadi bagian yang sangat bermakna, berarti bagi kita untuk kemudian melakukan klarifikasi, tindak lanjut kira-kira seperti apa, apakah nanti terbukti atau tidak. Kalau terbukti maka menjadi TMS, kalau tidak terbukti maka tetap memenuhi syarat. Begitu. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mas Nur Rahim, bagaimana Pak kalau untuk mendaftar PKD ini satu desa cuma satu pendaftar di desa masing-masing ya? Desa jadi kayak PKD kan satu desa satu. Jadi
Kalau misalnya pendaftarnya cuma satu di masing-masing desa, itu perpanjangan PKD-nya berapa lama? Seperti itu. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung, monggo bisa dijelaskan kembali Pak. Ya, jadi pendaftaran secara umum jalur reguler awal ini ya, itu 18 sampai 21. Oke. Ya, dan hari Sabtu kemarin sampai dengan hari Selasa besok. Jadi ini pendaftaran hari ketiga. Ya, ada mekanisme 3 ketentuan harus dilakukan proses perpanjangan pendaftaran. Pertama, pendaftar itu kan memang harus 2 kali kebutuhan. Kalau dibutuhkan 1, maka harus ada 2 orang. Ya, tetapi ketentuan pertama, kalau ada dalam satu desa misalnya hanya dibutuhkan 1, pendaftar sudah 2 tetapi laki-laki semua. Itu harus kita lakukan perpanjangan. Kenapa? Kita punya asas terkait dengan prinsip afirmatif. Jadi kita harus memperhatikan 30% kuota perempuan. Logikanya kalau 2 kali kebutuhan dari 1, maka harus ada 2. Kalau ada 2 pendaftar, 1 laki-laki dan 1 perempuan, itu ideal dan sudah tidak lagi diperlukan masa perpanjangan. Tapi kalau 2 laki-laki semua, harus dilakukan proses perpanjangan. Yang berikutnya, 2 kali kebutuhan tetapi pendaftarnya dibutuhkan 1, pendaftarnya baru 1 laki-laki. Itu juga harus dilakukan perpanjang. Ya, yang berikutnya baru ada 1 pendaftar perempuan, itu juga harus diperpanjang. Ada 3 ketentuan itu ya. 2 laki-laki, 1 laki-laki, atau 1 perempuan, itu harus dilakukan perpanjangan semua. Bahkan sudah lebih dari 2, ada 3, ada 5 pendaftar, tapi laki-laki semua, Mbak. Itu belum juga, syarat ya, itu Pak, juga ya? harus dilakukan perpanjangan. Kenapa? Karena kita harus memberikan porsi kepada teman-teman perempuan ini. Ya, jadi Mbak Eka dan teman-teman, ya monggo gitu kan. Jadi punya porsi lebih ya, minimal 30% keterwakilan perempuan. Ya 30 kalau kebutuhan 1 kan nggak mungkin kita ya. Jadi kalau kebutuhannya 2 kali ya minimal 1 laki-laki 1 perempuan. Itu ideal pendaftar agar tidak dilakukan proses perpanjangan. Lah kalau ternyata 3 kategori itu belum, maka kita punya waktu tanggal 22 sampai 24. Jadi Rabu sampai Jumat depan kita juga lakukan perpanjangan pendaftaran. Pertanyaannya, kalau sampai hari Jumat dibutuhkan 1, maksimal 2 kali kebutuhan, kok ternyata belum terpenuhi kuota pendaftarannya? Belum juga tuh, gimana Pak? Hanya ada 1 laki-laki saja misalnya, atau 1 perempuan saja, atau 5 laki-laki semua, maka sudah tidak ada perpanjangan tahap kedua. Jadi udah kayak menggugurkan kewajiban untuk perpanjang gitu ya Pak ya? Karena kalau kita perpanjangan terus nanti nggak selesai sampai tahapan tanggal 1 harusnya dilantik, tanggal 2 Juni ternyata belum. Maka kemudian kita juga punya dari sisi Juknis 215 ini, di sana disebutkan bahwa manakala sampai dengan masa perpanjangan kok belum terpenuhi kuotanya, kita punya kewenangan untuk kemudian misalnya masih ada yang 0 ini Mbak ya, masih ada desa yang 0, nanti bisa diambilkan dari desa yang terdekat. lain. Itu bisa di-drop lah dari sana. Yang penting dari sisi administratif pelaksanaan tes wawancara itu sudah terpenuhi. Nah, nanti bisa diisi dari yang lain. Tapi kita berharap 265 desa itu nanti semuanya ada pendaftar dan dari warga desa setempat. Jadi biar lebih optimal proses pengawasannya. Iya, karena kalau udah domisili desa setempat, apalagi yang udah bertahun-tahun tuh udah berpengalaman, lebih paham gitu ya Pak. Untuk mencermati daftar pemilih dia lebih paham. Oh ini namanya Mbak Eka, RT ini gitu kan, rumahnya di sini, TPS berapa gitu kan, lebih enak. Dan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan juga kayaknya lebih mudah mengamati gitu ya Pak. Lebih mengamati karena tahu betul aktor-aktor politik di desa itu siapa, yang aktif di partai siapa, di tim sukses calon bupatinya siapa, itu kan lebih tahu. Tapi kalau lintas desa kan ya tahu tapi mungkin belum harus secara lebih utuh. Menggali informasi lebih dalam gitu ya. Kemudian kalau stakeholdernya itu juga kan penting komunikasi dengan stakeholder, pemerintah desa, tokoh agama, masyarakat itu. Jadi yang penting adalah komunikasi sebenarnya untuk si PKD sendiri itu punya komunikasi yang cukup punya kemampuan lah. Kemampuan gitu ya. Baik Pak. Kemudian nih mungkin mewakili teman-teman juga yang pengen mendaftar sebagai PKD nih, sebenarnya kalau untuk ke gajinya sendiri nih Pak. Ini mungkin yang agak sensitif ya. Monggo untuk bisa dijelaskan untuk rentang waktu sekitar 7 sampai 8 bulan, monggo Pak Nasir. Ya, begini. Jadi ini saya juga harus hati-hati betul ya. Jadi ini harus tidak saya jawab secara vulgar lah Mbak Eka ya. Baik Pak. Nah, jadi prinsipnya begini, kita sudah melakukan proses persiapan, di dana hibah juga insya Allah semuanya sudah terpenuhi terkait dengan uang kehormatan. Bahasa di kita adalah uang kehormatan untuk jajaran pengawas pemilu. Ya jujur ya, ini memang masih di bawah UMK. UMK kita berapa Pak?
Sekarang berapa sih Pak? 2,1 ya kayaknya? 2,1 ya belum sampai UMK memang. Nah, jadi memang belum sesuai itu ya. Kalau untuk jajaran Panwaslu kecamatan ya sekitar lah mirip-mirip dengan UMK itu. Tapi untuk Panwaslu kelurahan desa ada di bawahnya. Tetapi semangat kami adalah ini kan bagian dari riwet, bagian dari penghargaan kami. Termasuk dari pemerintah kabupaten untuk kemudian memberikan hak-hak terhadap para penyelenggara baik itu PPS ya maupun Panwaslu kelurahan desa. Ya sekalipun masih di bawah UMK ya saya kira tidak kemudian mengurangi semangat ya menyurutkan semangat untuk kemudian menjadi pengawas. Karena itu hanya bagian dari salah satu dorongan saja betulnya ya. Di luar itu kita juga ada fasilitasi dalam bentuk lain terkait dengan ya ada beberapa lah ya terkait dengan perjalanan dinas, kemudian kegiatan rakor, rakernis semuanya itu juga insya Allah fasilitasinya sudah coba kita siapkan sehingga ya mudah-mudahan sih nanti teman-teman semangat kita adalah teman-teman PKD itu bekerja, satu sisi bekerja ya, satu sisi ini juga punya semangat untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah kan begitu ya. Di luar itu kita juga melakukan proteksi Mbak ya dengan BPJS Ketenagakerjaan sekalipun itu sifatnya mandiri tetapi insya Allah sudah coba kita atur. Kita sih berharap seluruh jajaran pengawas kita dari kabupaten sampai dengan jajaran PTPS pada saatnya nanti semuanya bekerja dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, tetapi kan kita nggak pernah tahu ya. Kita juga melakukan proteksi manakala ada kecelakaan kerja. Mohon maaf sekali sampai pada meninggal dunia itu kita juga sudah siapkan jaminan-jaminan santunan dan seterusnya termasuk di BPJS Ketenagakerjaannya juga kita siapkan. Aktifkan. Baik seperti itu. Mungkin terakhir apa sih Pak? Ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Nasir sendiri nih kepada masyarakat Wonosobo untuk apa ya? Mungkin yang pertama untuk teman-teman yang akan mendaftar PKD yang mungkin belum terpenuhi untuk seluruh desa yang ada di Wonosobo. Kemudian yang kedua untuk seluruh masyarakat Wonosobo tentang pemilu di bulan November nanti. Monggo Pak. Ya, begini. Pertama kami sampaikan bahwa tanggung jawab untuk mensukseskan Pilkada Wonosobo, pemilihan Bupati Wakil Bupati Wonosobo 27 November 2024 adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tugasnya KPU, tidak hanya tugasnya Bawaslu, tidak hanya tugasnya pemerintah Kabupaten Wonosobo, tapi tugas seluruh warga masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk sama-sama saling mensukseskan. Ya, maka kemudian tugas mensukseskan itu Mbak ya? Tingkatannya beda-beda, porsinya beda-beda. Ya, ada yang harus menjadi penyelenggara teknis, ada yang harus menjadi pengawas, ada yang harus fasilitasi, ada yang tugasnya untuk menjadi peserta, menjadi tim sukses dan seterusnya. Maka pesan kami, mari lakukan tugas masing-masing itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya. Kalau menjadi penyelenggara, menjadi penyelenggara yang baik. Jadi peserta pemilu tim sukses ya tim sukses peserta yang baik. Ya, sehingga harapannya pilkada ini bisa berlangsung dengan damai, jujur, adil, dan yang penting adalah bermartabat. Kaitannya dengan proses pembentukan PKD ini, monggo mari kami mengajak Bawaslu Kabupaten Wonosobo kepada seluruh warga Wonosobo, sahabat Bawaslu, Pesona Inspira, dan siapapun itu, ketika dari sisi persyaratan itu terpenuhi administratif, ya monggo kami himbau untuk mendaftar. Pastikan saja ketika syarat administratifnya itu terpenuhi nanti akan kita tindak lanjuti untuk proses berikutnya. Persoalan kemudian nanti lolos atau tidak lolos itu kan kewenangan berjalan ya di teman-teman Panwaslu Kecamatan. Ada proses tes wawancara juga yang kemudian nanti akan melihat seberapa jauh kompetensi, pengetahuan, pengalaman gitu ya. Setidaknya ada 4 hal ini. Ya, sekaligus bocoran ya kira-kira ya. Silakan, Pak. Kisi-kisi buat bocoran. Kisinya 1 itu kan terkait dengan visi misi, motivasi menjadi PKD itu apa? Harus jelas ya Pak. Iya, pengetahuannya, kompetensinya seperti apa? Menyangkut regulasi pemilihan, gitu kan? Undang-Undang 10 ya 2016 dan perangkat-perangkat lain. Kemudian juga terkait dengan pengetahuan wilayah, ya karena ini skupnya ada di desa, maka harus paham betul ini lingkup desa ada berapa RT, berapa dusun, berapa RW. Ya, terus pokoknya yang menyangkut persoalan kewilayahan, kemudian persoalan integritas, persoalan komunikasi, kerjasama tim. Tim itu adalah ya tim dalam proses melakukan pengawasan, komunikasi juga terhadap stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena nggak mungkin menjadi PKD itu, mohon maaf ya,
tidak kenal orang lain, tidak bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi, ini kan juga menjadi bagian penting ya. Iya, terutama nanti akan ada PTPS ini kalau PKD kayak jadi ibunya gitu Pak. Jadi ibunya jadi bapaknya tunggal ya. Sekalipun single parent ya, maaf ya. Tetapi dia nanti akan membersamai teman-teman PTPS yang nanti akan dibentuk ya setidaknya 1 bulan sebelum pemilihan itu dilakukan. Jadi itu Mbak. Jadi monggo mumpung ini masih punya waktu sampai dengan besok ya. Maksimalkan waktu pendaftaran reguler, jangan menunggu masa perpanjangan. Yo nek ora ono perpanjangan piye kan gitu. Gimana nanti kalau untuk yang perpanjangan desa-desa tertentu saja ya Pak ya? Ya, jadi kita berharap di masa pendaftaran reguler ini ya harapan kita itu sih tidak ada perpanjangan Mbak Eka. Jadi sampai dengan 21 besok semuanya terpenuhi sehingga kita bisa segera melakukan proses persiapan untuk tahapan-tahapan proses pembentukan PKD berikutnya. Oke. Terakhir nih Pak, ada salam dari Instagram kita dari Mbak Sumiati Menik ini. Salam awas Pak, ayo pada daftar, jangan takut tidak diterima asal kita punya wawasan dan pengalaman, insya Allah lolos. Saya yang sudah mengalami sendiri waktu jadi PPS dan BK dan PKD tidak pakai ordal nih Pak katanya. Terima kasih Mbak Sumiati, ini penyemangat bagi kita semuanya. Semuanya kita pastikan nggak ada istilah ordal, nggak ada istilah apapun. Titipan nggak ada ya Pak ya? Orang pusat, orang dagangan manapun itu nggak ada. Ya kita akan pastikan proses ini berjalan dengan transparan. Ya proses ini akan berjalan dengan transparan. Nanti kewenangan itu ada di Panwaslu Kecamatan untuk proses penetapannya. Ya kita ini sifatnya hanya mengantarkan saja Mbak. Mengantarkan. Nanti kalau sudah administratif selesai, wawancara itu kita limpahkan ke kecamatan sampai dengan penetapan. Peng-SK-kan sampai proses pelantikan itu ada di kecamatan. Dan kita juga sudah selalu pastikan pada saatnya nanti di proses ini teman-teman kecamatan juga harus profesional betul untuk memilih orang itu berdasarkan kompetensi, pengetahuan, kemampuan, bukan karena faktor kedekatan, keluarga, teman atau siapapun. Yang pasti Mbak, proses pembentukan Panwaslu Kecamatan pendaftaran ini dan sampai dengan proses nanti tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini penting. Ya, karena jangan sampai ada proses suap di sana. Ya, untuk bisa jadi Panwas desa ternyata harus bayar, itu nggak boleh. Kalau kita tahu dan ada informasi masyarakat yang tahu, sampaikan kepada kami, pasti akan kami tindak lanjuti. Ya, kebetulan divisi kami memang yang bertanggung jawab secara penuh, dan kemudian kita bersama dengan jajaran di Bawaslu Kabupaten Wonosobo, pimpinan kita ada 5 orang ketua dan anggota. Insya Allah kita sudah komitmen pendaftaran tidak dipungut biaya, kecuali untuk fotokopi, beli materai, cetak foto, itu kan hal lain ya. Tapi terkait dengan lain-lainnya, insya Allah kita pastikan tidak ada. Dan sejak 2017 sampai dengan saat ini, alhamdulillah kita tidak pernah menemukan itu Mbak. Semuanya pure sesuai dengan kompetensinya masing-masing, profesionalisme yang kita kedepankan. Baik Pak. Kemudian terakhirnya ada yang tanya lagi Pak, untuk tahapan tesnya nanti di Bawaslu langsung atau di kecamatan per kecamatan nih Pak? Terima kasih. Jadi sekali lagi untuk pembentukan PKD tidak ada tes tertulis. Kalau Panwaslu Kecamatan ada ya, kemarin di kabupaten. Tes tertulis tidak ada, kemudian pelaksanaan tes wawancara itu nanti dilakukan di tiap kantor Panwaslu Kecamatan. Ya, bisa di kantor Panwaslu Kecamatan atau di aula kecamatan lah, pokoknya yang sekitar itu ya, di sana. Jadi yang di kabupaten itu hanya untuk proses pendaftarannya saja. Memang mohon maaf Mbak, kemarin kami juga ditanya, Pak, masa ini pendaftaran PKD harus ke kantor Bawaslu Kabupaten? Kami desanya jauh Pak, kecamatan kita juga mohon maaf di pinggir. Ya, untuk sementara kita ketentunya begitu. Tapi kan bisa kilat pos ya, pos kilat atau bisa juga melalui online. Tapi kalau daftar langsung nggak apa-apa, sambil jalan-jalan ke kota, sambil lihat kantor Bawaslu yang baru lagi apa ya, baru, main ke alun-alun, apalagi ke mana pusat Pakulinan atau Pakulinan? Pakulinan Pak. Ya nggak tahu singkatannya, yang penting kulineran di alun-alun gitu ya. Mungkin Pakulinan ya sambil ya bawa uang saku secukupnya lah, nanti di sana aja komplit pokoknya jajanan-jajanan tradisional. Ini sekaligus promosi. Ya kan karena kantor kita dekat Mbak. Jadi kemarin saya amati juga banyak pendaftar setelah selesai mereka mampir jajan. Gitu ya. Jadi, sesukanya sendiri sih. Dapat manfaatnya juga di Pakulinan sambil gitu ya. Jalan. Anggap saja ini sambil jalan-jalan ya, sambil ya healing lah Mbak ya. Sambil healing daftar gitu, nanti sambil jalan-jalan. Jadi insya Allah bermanfaat lah, nggak usah khawatir. Tapi untuk tes wawancara di tiap kecamatan, tidak di kabupaten. Lebih dekat. Itu. Ya. Cukup Pak untuk sampai sini atau ada informasi tambahan? Sementara cukup. Kami tunggu kehadiran sahabat-sahabat warga Wonosobo dan Pesona Inspira untuk bisa datang di kantor kita
pendaftaran jam 8 pagi sampai jam 17. Di hari terakhir pun jam 17. Tidak sampai jam 2:59. Oke, baik. Kemudian kalau untuk yang mau tahu informasi lebih lanjut nanti bisa follow di Instagramnya Bawaslu Wonosobo ya Pak. Boleh ya. Pendaftaran 3 rangkap, 1 asli 2 fotokopi. Kalau pendaftar itu ternyata kok tidak siap dengan yang sifatnya print out, kita juga sudah menyiapkan sekian banyak bundle ya lembar pendaftaran mulai dari surat lamaran, pernyataan, CV, nanti juga bisa ditulis tangan pun nggak apa-apa. Baik. Tidak harus diketik. Jadi sangat dipermudah gitu kita ya Pak. Permudah. Dan tidak bayar. Kita semuanya gratis ya. Baik Pak, terima kasih. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan turut mensukseskan pemilu damai dan bermartabat untuk di tahun 2024 yang kedua di bulan November nanti. Sukses selalu untuk Bawaslu Wonosobo. Semangat untuk selalu berjuang Pak Nasir. Bareng-bareng Mbak Eka. Baik ya. Demikian saya Eka dan narasumber harus pamit undur diri karena kita sudah di waktu yang terbatas. Dan jika Pesona Inspira yang mau ketinggalan informasinya nanti bisa nonton di live Instagram atau di YouTube-nya Radio Pesona FM Wonosobo. Demikian saya Eka dan kita akhiri sampai di sini. Kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.